Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Asoy Project. Kali ini saya akan review pemakaian gerinda cordless brushless dari Nagawa. Ini tipenya NCG45U. Ini pada saat dibeli unit only ya teman-teman, mendapatkan cover blade seperti ini, kemudian ada kuncinya dan juga handle di sini ya. Tapi untuk kunci handlenya saya lupa taruh di mana. Jadi ini sudah saya gunakan selama 3 bulan. Lebih banyak saya gunakan di weekend, di Sabtu Minggu saat hari libur saya mengerjakan proyek renovasi rumah saya sendiri, kemudian proyek-proyek lainnya. Jadi selama 3 bulan pemakaian, gerinda ini saya gunakan untuk brushing pelamir yang rusak atau terkelupas dengan mata seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya juga gunakan untuk menggerinda atau melukai plesteran yang sudah lama. Saya bikin baret-baret agar plesteran baru nanti lebih menggigit atau lebih lengket terhadap plesteran yang lama. Saya menggunakan mata seperti ini ya. Ada juga mata yang keramik yang ada alur-alurnya ya teman-teman. Kemudian saya juga gunakan untuk memotong keramik, memotong besi hollow, kemudian juga menggerinda besi-besi, kemudian memotong besi beton maksimal di ukuran yang saya potong 13 mm. Jadi selama pemakaian ada beberapa yang perlu saya highlight. Di antaranya adalah untuk pemakaian continuous terus-menerus seperti saya gunakan untuk brushing dengan baterai 4Ah itu hanya bertahan tidak sampai 15 menitan. Nah, baterai yang saya gunakan adalah baterai modern. Ini ada satu bawaan dari Impact Range modern. Kemudian saya juga menggunakan baterai dari Inco dengan adaptor dari LXT ke baterai Inco. Ini juga yang 4 ampere hour. Kemudian kendala berikutnya pada saat dibeli ya, ini untuk switch on off nya ini pada saat digerakkan ke atas ini cukup keras ya, tidak smooth. Padahal pada saat itu juga belum ada pemakaian atau berdebu seperti sekarang ya teman-teman. Jadi seperti ini butuh sedikit tenaga ya untuk menggerakkannya ke atas. Jadi kendalanya ini yang saya hadapi pertama kali. Kemudian setelah pemakaian beberapa kali, ini tiba-tiba pada saat dipakai ya, pada saat switch-nya di posisi on, ini tiba-tiba dia terturun sendiri ke posisi off. Itu terjadi beberapa kali ya teman-teman. Yang berikutnya untuk bagian penguncinya ya teman-teman. Walaupun saya gunakan pertama kali hanya untuk brushing ya, kerjaan yang tidak begitu berat, tetapi bagian yang ini bisa lihat teman-teman, ini rompal ya. Bagian yang ini. Jadi kualitas materialnya atau dari desainnya sepertinya kurang begitu bagus ya, karena kalau untuk merek Bosch atau merek DCA ini ada lagi lingkaran ke sini ya teman-teman yang menyambung. Jadi bagian sisi yang ini dan sisi yang ini tidak mudah rompal. Nah, pada saat itu kebetulan saya masih ada stok yang seperti ini, bawaan dari alat yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai juga, sama juga, akhirnya dia rompal juga ya sisi-sisi sininya. Saya kurang paham juga, mungkin ini dia terlalu spellingnya terlalu besar ya, sehingga pada saat dia bekerja berputar ini akan lama-lama tergesek ke sini dan mengakibatkan sisi yang sebelah sini dan sebelah sini itu mudah sekali untuk rompal. Ini nanti saya akan bandingkan dengan yang model Bosch, dan ini yang bawaan dari gerinda Bosch variable speed. Jadi seperti ini, bagian ini masih ada bagian yang tingginya ya, jadi posisi ini lebih ke dalam. Jadi untuk bagian sisi yang sini dan sebelah sini dia tidak mudah rompal, beda dengan yang seperti ini ya. Nah, ini dia timbul ya teman-teman, dia hampir rata ya. Nah, sehingga bagian sebelah sini mudah sekali rompal. Kalau tidak salah DCA juga modelnya hampir sama dengan Bosch ya. Kebetulan saya baru beli gerinda cordless DCA dan saya cek juga modelnya sama seperti merek Bosch. Kemudian yang berikutnya untuk penguncian spindle locknya ini kurang oke ya teman-teman. Jadi kalau kita untuk menekannya agar bisa masuk, itu kita tekan di posisi tengahnya sini atau lebih ke belakang. Karena kalau kita tekan di posisi depan,
Ini dia tidak bisa masuk ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sekarang coba saya akan timbang dengan baterai 4Ah ya. Ini tanpa cover blade. Ini sekitar 1,8 kg. Oke teman-teman, nanti akan saya melakukan pengecekan RPM kembali ya setelah 3 bulan pemakaian untuk di masing-masing posisi indikator. Pada saat beli saya sudah mengetes untuk RPM high speednya pada saat itu kisarannya di 7400 atau 7500 dengan baterai 4Ah ya. Mungkin kalau yang sekarang apakah masih ditetap di RPM kisaran di 7000-an ataukah sudah di bawahnya, nanti akan kita lihat. Jika dibandingkan spek yang tertulis di sini, untuk rate speednya ini 10.000 putaran per menit ya. Ini spindle threadnya M10. Jadi untuk putaran per menitnya masih selisih sekitar 2500-an pada saat pengetesan awal yang saya tidak sempat memvideokannya pada saat itu ya. Mungkin kalau diganti atau memakai baterai yang lebih bagus ya, 4 ampere hour atau mungkin juga lebih, mungkin untuk RPM-nya juga bisa lebih dari 7500, mungkin bisa sampai di 8000-an. Jadi untuk gerinda cordless brushless dari Nagawa ini ada beberapa indikator. Untuk sebelah kiri, ini paling kiri ada indikator baterai. Ada 3 lampu ya di sini. Kemudian posisi L ini kecepatan yang paling tinggi. Kemudian ada posisi M ini yang otomatis ya, ketika ada beban baru dia akan naik putarannya. Kemudian di posisi H ini posisi menengah ya, kecepatannya. Kemudian dir ini sama dengan posisi M untuk kecepatannya. Untuk baterai di posisi full ya teman-teman. Di posisi L untuk RPM-nya 7467. Kemudian ini di posisi M. Ini kecepatan yang paling rendah ya, 4700-an RPM. Ini di posisi H atau kecepatan menengah di 6000 RPM. Kemudian yang terakhir di posisi dir, ini juga kecepatan yang rendah ya, sama dengan kecepatan posisi M di 4700 RPM. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari saya. Saya akan cerita sedikit alasan saya membeli gerinda cordless Nagawa yang tipe ini. Pertama karena harganya murah ya, unit only di bawah 500.000 dengan build quality, tampak luarnya lumayan oke ya, dengan finishing yang rapi, dilapisi dengan karet agar tidak licin. Untuk bagian atasnya ini dilapisi dengan plastik. Kemudian untuk suaranya saya lihat di review di YouTube ini cukup halus ya dibanding dengan tipe yang lain. Kemudian untuk spindle-nya juga ini masih oke ya, setelah 3 bulan pemakaian tidak oblak. Kemudian untuk RPM dan tenaganya juga masih stabil ya seperti saat awal dibeli. Dan tenaganya saya rasa sudah mencukupi untuk jenis pekerjaan yang saya lakukan. Dan yang paling saya suka dari gerinda tipe ini, posisi istirahatnya bisa posisi berdiri. Jadi bagian bodinya tidak lecet atau baret-baret karena pergesekan dengan benda atau lantai kerja. Nah, kendala-kendala yang ada tadi, ini seperti switch on off-nya, ini akan saya coba buka ya, akan saya cek apakah perlu dilumasi atau seperti apa. Kemudian untuk bagian penguncinya ini akan saya cari yang punya Magtek atau Makita ya. Mudah-mudahan cocok ya, karena yang punya Bosch yang ini slotnya tidak bisa masuk ya, dan DCA juga sama, tidak bisa masuk. Dan saya sudah coba untuk bagian pengunci yang rompal ini masih aman untuk dipakai.
Oke, sekian informasi dari saya. Semoga konten kali ini bermanfaat dan jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman yang akan membeli gerinda Koldes Nagawa tipe NCG 45U. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.